karena setiap ketemu pasti kalau ada orang baru ketemu atau waktu awal-awal masuk kuliah juga kan, waktu perkenalan segala macam, kok namanya ini pasti karena kamu cicitnya ya, saya kenal eyang kamu begini gitu. Itu awal cukup berat, apalagi saat masuk ke lingkungan baru. Saya merasa ada kayak beban, kayak tandanya saya dilihat segininya sama dosen atau sama siapa gitu, karena ada namanya gitu. Tapi along the way sih akhirnya ya udah memang ada namanya dan saya berusaha melakukan apa yang saya lakukan aja. Namaku Kalula Hugeng, aku generasi keempat dari keluarga Hugeng dan cicit pertama juga. Sebenarnya waktunya cukup singkat karena hanya 2 tahun ya, sampai umurku 2 tahun, tapi kenangannya mungkin cukup banyak, mungkin karena aku cicit pertama juga dan waktu itu rumahnya juga tidak terlalu jauh dari rumahnya Cucut, aku menyebutnya Cucut. Jadi memang cukup banyak kenangan ya, mungkin diingat banget enggak, tapi banyak memori dari foto, terus cerita-cerita dari ibu, bapak, dan juga nenek-nenek juga pada banyak yang ceritain gitu. Salah satunya adalah kalau pergi sekolah, dulu ikutan kayak playgroup gitu, eyang itu selalu nganterin setiap hari gitu, tidak pernah enggak, tidak pernah mau absen gitu. Dan salah satunya adalah, dan diceritain juga kalau setiap hari akan dibawakan coklat biar aku mau sekolah gitu. Jadi dianterin ke tempat sekolahnya di Cilandak waktu itu dan dibawain coklat Silver Queen 1 box juga. Itu hampir setiap hari aku sekolah. Waktu SD itu memang sempat kita ada tugas lah untuk diminta pergi ke museum, salah satunya itu Museum Polri ya. Di situ sebenarnya dari dulu memang sudah dikasih tahu Cucut itu polisi, Kapolri, tapi tidak pernah menyangka his name was that big. Kemudian waktu SD itu pergi ke museum, ada satu sectionnya sendiri, di situ baru mulai realize, tapi belum se-realize itu juga sebenarnya, belum realize sebesar ini gitu. Mungkin setelah beranjak dewasa, udah mulai SMP, SMA, baru mulai notice kalau memang namanya tuh sebesar itu dan banyak orang yang mengenali gitu. Mungkin bapak yang lebih banyak menceritakan kan, karena waktu bapak kecil ceritanya bagaimana, terus misalkan strict-nya, terus nggak boleh ini, nggak boleh itu, pas segala macam gitu. Itu sering diceritakan juga gitu, walaupun kadang-kadang sambil selewat ataupun kadang-kadang kayak diceritain panjang gitu. Jadi udah mulai mengetahui lah bagaimana gitu. Tapi berat atau tidaknya, awalnya iya, waktu menyadari namanya sebesar itu dengan dikenalnya sebagai apa, karena setiap ketemu pasti kalau ada orang baru ketemu atau waktu awal-awal masuk kuliah juga kan, waktu perkenalan segala macam, kok namanya ini pasti karena kamu cicitnya ya, saya kenal eyang kamu begini gitu. Itu awal cukup berat, apalagi saat masuk ke lingkungan baru. Saya merasa ada kayak beban, kayak tandanya saya dilihat segininya sama dosen atau sama siapa gitu, karena ada namanya gitu. Tapi along the way sih akhirnya ya udah memang ada namanya dan saya berusaha melakukan apa yang saya lakukan aja gitu, sebaik mungkin aja gitu. Jadi tidak merusak namanya juga gitu. Kalau aku pribadi menganggapnya, iya dia adalah orang yang strict, orang yang tegas dan jujur dengan pendiriannya, tapi di satu sisi dia juga sangat humanis gitu ya. Karena di sisi lain, walaupun dia polisi dengan segala macam backgroundnya yang tegas, strict, dan segala macam itu, tapi di sisi lain dia punya kehidupan lain yang menurut aku, ini berbeda dari orang banyak yang aku kenal gitu, kayak suka bernyanyi, suka melukis, dan lain-lain gitu. Karena kebetulan aku juga suka dengan bidang seni, jadi cukup banyak mendalami, ternyata sukanya kayak gini ya, sukanya kayak gini. Jadi
humanis sih menurut aku, kayak orang yang nggak cuma strike aja tapi ada di sisi humanisnya dia juga cukup kaya gitu, kreatif dan lain-lain gitu. Ya mungkin kalau melihat di zaman sekarang dengan Gen Z yang dikenal seperti misalkan sekarang Gen Z yang ya maunya cuma kerja gini aja segala macam gitu. Mungkin aku bisa melihat apa yang diajarkan Cucut itu tentang integritas dan lain-lain, kayak apa yang sudah dia pertanggungjawabkan itu benar-benar dia, apa yang sudah dia emban itu benar-benar dia pertanggungjawabkan dengan baik gitu. Itu sih mungkin yang kayak mungkin Gen Z sekarang perlu look up ke arah sana juga gitu. Ya, apa yang sudah kita jalankan, apa yang sudah kita ambil ya harus kita selesaikan juga dengan baik gitu sih, mungkin yang kayak apa yang Cucut ajarkan dan apa yang aku lihat Gen Z saat ini harus menjalankan juga gitu.